kok air gue penuh? Sar, lu nambahin air gue. Nambahin air dari mana? Jelas-jelas di meja kita itu nggak ada air untuk nambahin gitu. Hai, ketemu lagi bersama gue Ray di Ray F5. Dan kalau ngeliat gue di sini, artinya gue bakalan sharing-sharing cerita yang menurut gue cukup menarik, dan gue harap lu bisa ngambil pelajaran dari cerita yang gue sharing ke lu semua. Dan tapi sebelumnya, gue mau ngucapin belasungkawa buat teman-teman pendaki yang menjadi korban, entah itu yang meninggal maupun yang hilang dan ditemukan, yang kejadiannya ada di Gunung Rinjani, di Gunung Lawu, dan di Gunung Tambu Sisi. Dan beberapa teman kita yang sempat hilang dan diketemukan lagi. Yang meninggal semoga Allah terima amal baiknya dan ditempatkan di sisi yang terbaik. Dan yang sempat hilang dan diketemukan lagi, semoga mereka dapat pelajaran yang benar-benar berharga dari peristiwa yang mereka alami. Oke. Dan cerita kali ini datang dari teman pendaki kita yang namanya dia nggak mau disebutin. Kita panggil aja Sarah. Sekitar tahun 2013 yang lalu, tepatnya di bulan November, dia dan kelima temannya mendaki ke Gunung Lawu. Dan dari awal mula perjalanan pun, tepatnya di base camp, mereka udah ngalamin hal-hal yang menurut gue cukup di luar nalar. Entah itu bener atau enggak, dan lu mau percaya ataupun enggak, itu terserah lu, terserah masing-masing kalian gitu. Mungkin ada beberapa yang anggap itu kejadian mistis, atau mungkin ada orang lain yang melakukannya, ya itu terserah, kembali ke kepercayaan masing-masing. Dan kali ini gue udah tersambung dengan narasumber langsung, yaitu Mbak Sarah. Halo Mbak Sarah. Halo Ray. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih karena gue udah diterima dengan baik dan mau sharing ceritanya ke gue dan teman-teman yang lainnya juga tentang pendakian lu Mbak. Nggak apa-apa, oke, sama-sama sih. Oke. Biar lebih ini aja, yang pendaki-pendaki muda sekarang, pesannya gue tua ya, biar bisa mengambil pelajaran gitu, nggak cuman tujuan mendaki itu apa gitu. Benar. Oke Mbak. Itu bener ya pendakian lu dan kelima temen lu itu di bulan November tahun 2013 yang lalu itu. 2013 berarti 7 tahun lalu lah ya. Udah lama banget ya. Lama banget. Itu semenjak lu share ceritanya di medsos itu tahun kapan, Mbak? Soalnya gue baru-baru ngeliat cerita lu itu tahun 2019 soalnya. Iya, share-nya baru 2019. Oh gitu. Setahun yang lalu. Oke, jadi waktu itu pendakian benar tahun 2013 bulan November, dan itu gue berenam. Jadi dari 6 orang itu 3 cewek 3 cowok. Jadi ada gue, yang ceweknya gue Yuna, Lucy, terus ada yang cowoknya ada Arab, ada Edo, sama Jenal. Nah, di antara 6 orang kita itu sebenarnya pemulanya itu cuma 1 orang, si Yuna itu. Jadi semuanya berlima tuh kita sebenarnya udah sering, udah biasa naik dari udah lama. Cuma dari berenam itu kita semuanya bener-bener baru pertama kali ke Lawu. Gitu. Terus singkat kata, karena kita karena udah sering naik, jadi ya udah biasa lah ya. Cuman sebenarnya kayak tadinya nggak mau bawa satu si pemula ini, tapi ya udahlah, dia pengen banget ikut, dan kebetulan itu lagi tripnya ke Lawu, ya udah mau nggak mau gitu ya, kita tanggung jawab lah gitu. Dan terus kita berenam ini kita berangkat dari Jakarta. Oke. Naik kereta waktu itu, turun di Solo Jebres, stasiun Solo Jebres. Dari situ kita udah plan, karena jadwal keretanya itu sampai sana sore atau malam ya, lupa. Kalau nggak salah malam.
Nah, jarak dari stasiun ke kakinya itu, kita kan mau naik waktu itu dari jalur Morosewu. Cemorosewu, oke. Nah, dari stasiun ke Cemorosewu kan lumayan naik turunnya kalau pakai angkutan ya. Akhirnya eh, gue dari Jakarta tuh udah bener-bener siapin, kita cari charter lah untuk mobil. Jadi bener-bener kita dijemput dari stasiun Solo ke langsung diantar ke Cemorosewu gitu. Hmm. Nah, singkat kata, kita udah ketemu nih sama si yang punya mobil, sama charteran itu, kita naik mobil, sampai di sana itu udah malam. Memang sesuai perkiraan sih. Hmm. Ya, kita sampai di Cemorosewu itu sekitar jam 11 malam. Dan memang kita sudah planning untuk melakukan pendakian itu di hari selanjutnya. Jadi nggak di hari itu juga. Mbak, sorry gue potong. Pendakian kalian itu planningnya berapa lama sih kira waktu itu? 3 hari. Jadi Hmm. Jumat kita jalan dari Jakarta sampai Oke. sana Jumat malam. Jadi Hmm. Sabtu baru daki. Jam 11 sampai sana. Dan kita juga sebenarnya baru ngeh ya, oh ya ternyata dari Cemorosewu ke Cemoro Kandang tuh ternyata deket banget gitu. Hmm. Terus akhirnya ternyata pas sampai sana di campnya itu apa namanya kayak buat pendaftaran registrasi kan udah nggak ada. Cuman Ya. ada satu posnya itu yang boleh kayak oh ya udah di sini aja gitu dan orangnya tuh welcome banget gitu si Oh. orang yang apa penjaga itunya untuk registrasi itu. Dia bilang Hmm. nginep sini aja dulu gitu. Oh ya udah. Tadinya tuh kita tuh mikir mau buka tenda dulu tadinya Hmm. di situ dekat apa namanya warung-warung atau bagaimana lah. Dia tuh petugas resmi apa penduduk setempat? Petugas sih kayaknya. Hmm. Apa penduduk setempat aku juga kurang ngerti ya. Soalnya dia tinggal di situ, maksudnya bukan tinggal di situ, dia tidur di situ gitu. Cuman itu kayak Oh. bangunan yang memang dipakai untuk pendaftaran. Oh gitu, oke 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 oke. Terus eh, akhirnya dari kita berenam itu udah ngapa-ngapain lah. Akhirnya tidur lah. Tidur yuk, siap-siap buat besok gitu. Nah, selagi apa berapa menit di situ kan itu dinginnya luar biasa kan itu aduh Hmm. dingin banget sumpah. Akhirnya kita tuh kayak bertiga nih nggak bisa tidur, yang bertiga tidur gitu. Akhirnya yang kita bertiga itu kebetulan gue, Edo sama Arab nyari warung terdekat gitu kan. Jadi kita nggak bisa tidur. Jadi gue salah satu yang nggak bisa tidur. Hmm. Ini ngopi-ngopi aja yuk. Ya udah. Terus oh ya sebelumnya gue mau kasih info kalau di pendakian kali ini kayak gue tuh mengalami 4 kejadian. Nah ini adalah menuju ke kejadian yang pertama. Oh. Jadi pada saat gue bertiga, kebetulan itu deket banget warungnya dari si pos Morosewu itu ada warung. Di situ tuh ada warung gitu. Itu aja yuk. Ya udah. Akhirnya di situ temen gue makan. Gue cuman pesen minum. Gue sama Arab pesen minum. Si Edo pesen makan sama minum gitu. Nah, gue waktu itu pesen kopi. Salah satu si Edo itu pesen teh. Nah, si Edo ini kan nggak begitu suka manis. Jadi dia pesen 2 gelas. Jadi satu teh manis panas, satu lagi jarang. Kalau jarang tuh bahasa Jawanya tuh artinya air putih panas. Jadi itu kayak Hmm. gunanya tuh untuk ngejok gitu loh. Jadi kalau misalkan dia minum kemanisan, dia bisa ngejokin air dari situ. Hmm. Gitu. Nah, singkat kata kita bertiga udah diambilin deh tuh ya sama si ibu. Terus kita udah ngobrol dan segala macam. Ini tinggal bertiga. Sebelumnya pada saat gue sampai di warung itu ada beberapa pendaki yang udah mau apa namanya mereka udah mau siap-siap packing, mereka mau jalan nggak tahu lah mau kemana. Padahal itu udah Hmm. malam kan. Tapi sempet gue denger jadi tuh kan banyak tuh ya di pendaki-pendaki tuh banyak. Ada sekitar 10 orangan kali dan itu kayak dua grup atau 3 grup lah lupa. Dari percakapan mereka yang gue denger, yang gue tangkep, yang bukan cuma gue doang sih, temen gue juga tangkep kalau air lagi kering gitu. Hmm. Nah, yang kita tahu sumber air di Lawu itu kan 9 derajat. Dan di situ tuh biasanya airnya melimpah gitu. Dan Hmm. yang gue dengar dari si pendaki-pendaki itu mereka kayak cerita, aduh 9 derajat kering nih gini 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 gitu. Jadi kayak gue nguping gitu, tapi gue denger gitu mereka mereka ngomong kayak gitu.
Nah, pas gue lagi ngobrol sama teman-teman gue ini, yang tim gue, bro gimana nih bro, sendang derajat kering gitu. Serius lu? Iya, lu tadi nggak denger? Tadi orang-orang pada, iya gue juga denger sih gitu. Udah ngobrol-ngobrol, kita udah ngobrol ke sana ke sini, ngobrol ke sana sini, ngebahas lagi. Terus gimana ya? Air kita cukup nggak ya gitu. Dan kita tuh sama-sama karena kita bakalan pertama kali ke Lawu, kita nggak tahu oh ternyata tuh di atas tuh banyak banget warung gitu kan. Selain Boyem ya. Ternyata banyak banget. Dan yang gue tahu hanya cuman warung yang Boyem doang. Dan Boyem itu udah di puncak. Gue takutnya sebelum gue sampai puncak, sebelum gue sampai Boyem, air gue udah habis. Dan gue nggak dapet jatah dari sendang derajat itu. Gitu. Jadi perkiraan kita kayak masak segala macem, kayaknya bakalan kurang nih kalau misalkan nggak ada air di sendang derajat gitu kan. Jadi kayak kita khawatir lah, gimana ya kalau misalkan nggak ada air kita cukup nggak ya? Udahlah kalau gitu kita masaknya agak nanti-nantiin aja, agak ke atasan. Kalau udah deket-deket sendang derajat, ya udah deh gitu. Ya lihat aja besok gitu. Nah jadi gini, yang tadi yang gue cerita temen gue si Edo yang pesan air teh manis sama air putih panas. Ceritanya tuh dia tadi udah nuang air putihnya itu ke dalam air teh panas. Dan dia udah minum. Ya kan jadi kemanisan, terus dia minta, habis minta terus dia tuang kan. Buat ngurangin manisnya lah ya. Buat ngurangin manisnya. Terus udah ngobrol ke sana ke sini gitu. Itu sampai malam lah ya, udah kita jam 2-an. Pas dia lagi ngeliat dia lagi mau ngambil air yang putihnya, gelas air putih tadi. Itu airnya penuh, bro. Maksudnya penuh lagi? Iya, airnya full. Airnya masih penuh. Terus pada saat, jadi air putihnya ada di sebelah kanannya dia, air tehnya itu ada di sebelah kirinya dia. Hah? Nah, terus pada saat lagi yang kesekian, mungkin dia udah ngejok berapa kali ya, entah. Kita kan nggak merhatiin orang dia yang ngomong sendiri, dia yang ini sendiri ya, kita mah ngobrol-ngobrol aja gitu. Dan itu kondisinya tuh udah, yang pendaki-pendaki tadi tuh udah pada pergi gitu. Ada cuman tidur dan dia sebelah sana agak jauh lah dari kita. Terus dia pas lagi mau ngambil ngejok lagi, dia megang air putihnya, itu air penuh. Terus gini, dia langsung gini, loh kok air gue penuh? Sar, lu nambahin air gue? Nambahin air dari mana? Jelas-jelas di meja kita itu nggak ada air untuk nambahin gitu, air putih untuk nambahin, kayak biasanya ada teko gitu kan. Iya. Kita nggak ada. Dan ini emang cuman pure gelas air putih dan gelas teh. Iya. Orang mangkok India kan makan Indomie. Mangkok Indomie itu masih di situ, belum diangkat. Belum diangkat sama yang punya warung. Yang punya warung udah tidur, orang udah jam 2. Sudah langsung gini, lah iya, temen gue juga siarap, lah kok penuh? Belum lu tuang kali Dok, belum gue tuang gimana? Orang dari tadi gue ngejokin melulu, kan ini manis banget, gue tuh gak suka manis. Terus pas gue cobain manis banget, gue udah nuang. Lu gak lihat tadi? Enggak, gue gak ngeliat. Udah ribut kita langsung, gue ngeliat aduh di jam 2, gue merinding juga. Lihat sana sini gak ada orang, sepi, siapa yang nambahin? Kalian yakin itu bener udah dituangin? Ya udah dituang, karena kan dia pas pertama minta karena kemanisan. Dan karena dia nggak suka manis, nggak mungkin dia maksain ngabisin manis kan? Logikanya gitu iya, kan? Makanya terus ngobrol kan minum, terus dia mau ngejokin lagi gitu loh, maksudnya karena masih manis dia ngejokin lagi. Satu saat yang kesekian, yang ketiga kayaknya sih dia bilang, gue udah 2 kali ngejok kok, kata dia. Lu nggak lihat tadi gitu? Enggak lah, orang kita fokus ngobrol gitu. Terus akhirnya langsung tengok-tengok, siapa yang nambahin? Si ibu warung mana? Ibu warung tidur, udah nggak ada orang. Terus udah tengok-tengok kan merinding dong, lihatnya jam 2 cuy, gimana nih? Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya gitu kan. Terus lu sih tadi ngomongin air mulu, lu kehabisan sendang derajat kering. Nih gua rasa sih kayak dikasih tanda, udahlah anggap aja kita dikasih tanda bahwa sendang derajat gak kering. Kalian berusaha ngegiring pikiran ke hal positif lah ya. Jadi udahlah positive thinking aja, makanya lu jangan mikirin enggak, udah anggap aja nih tanda kalau misalkan ternyata di atas sendang derajat nggak kering dan kita bakalan kecukupan airnya gitu. Oke. Ya udah dah gitu. Ya udah lanjut ngobrol. Sebenarnya mungkin masih di antara kita masing-masing punya pikiran sendiri. Bener, yakin gua pasti. Gue yakin. Ya dan cerita itu
nggak kita lanjutin ke 3 orang yang lagi Oh, tidur. oke, benar benar benar. Kita keep aja gitu. Ngejaga mental lah ya. Ya udahlah gitu. Dan abis itu kita juga masih yang ngobrol-ngobrol terus sampai, aduh udah jam 4, aduh udah jam 3. Terus akhirnya kita setelah itu jam, kalau nggak salah jam subuh, gue lupa jam berapa waktu itu, 4:30 kalau nggak salah. Di pas banget di seberangnya itu ada masjid kan, jadi abis itu kita sholat dulu, abis sholat baru kita beres-beres lagi, packing lagi, pas banget jam 5 itu kita mulai pendakian. Nah itu udah kejadian pertama ya. Nah sekarang ini udah hari kedua, masuk hari Sabtunya. Sabtu pagi, jam 5 subuh kita mulai pendakian. Di sepanjang jalan pendakian itu, jadi posisinya itu gue sebagai leader, si Edo itu sebagai sweeper. Jadi kita tadinya masih jalan ini ya, beraturan, masih di awal, karena kan kondisinya juga masih gelap gitu kan. Jadi masih dekat-dekat lah gitu. Menjelang siang, menjelang jam 9 itu udah mulai agak-agak berjarak tuh satu dengan yang lainnya. Jadi gue juga agak-agak maju ke depan gitu. Cuman kok kayak jarak ke belakang gue kayak agak jauh. Nah, ternyata si Yuna itu yang pemula itu tadi, dia udah mulai ngeluh gitu. Namanya pemula, ternyata naik gunung capek ya. Biasa sih ya. Iya, terus mulai jam 10 udah mulai naik lah ya, kita udah tinggi karena kita mulai dari jam 5 kan. Dan gue lupa itu ada di pos berapa, saking si Yunanya lama banget, akhirnya si Edo sebagai swiper dia bilang, biarin deh Yuna jalan sama gue, kalian jalan aja duluan gitu. Lo yakin? Iya, yaudah nanti kita ketemu ya di pos berapa ya, gue lupa waktu itu, sumpah gue lupa. Yaudah deh yuk, akhirnya gue berempat, gue jalan duluan. Kondisinya udah lumayan tinggi ya posisinya, terus pendakian saat itu juga lumayan rame, tapi itu setelah satu suro, karena yang biasa kita tahu kan kalau satu suro rame banget, itu kayaknya sekitar seminggu atau 2 minggu setelah satu suro. Nah terus karena gue udah yang naik nunggu gitu kan kelamaan, akhirnya kita putusin ya udah lo jalan berdua, kita jalan berempat. Oke, udah mulai naik, gue jalan berempat kita misal lagi, yang satu paling depan tuh si Lucy. Gue udah nggak tahu deh dia di jalan duluan, tapi karena kita percaya, kita udah sering naik, ya udah paling berapa belokan berhenti atau gimana lah gitu kan, biasanya ketemu lagi. Nah terus ada satu titik yang gue lupa itu antara pos berapa ke pos berapa, yang jelas samping kiri gue itu kita tuh posisinya udah tinggi, jadi itu kayak udah jurangnya tuh udah kelihatan, awan-awannya tuh udah kelihatan gitu. Dan itu udah mulai terik banget. Ingat gue udah lebih dari jam 12, sekitar jam 1, dan sudah azan zuhur. Dan ini kondisinya lagi jalurnya sepi gitu, gak ada siapa-siapa. Nah gue pas lagi jalan sama Arab sebelah gue, depan gue ada Jenal tapi beda sekitar 1 tikungan lah, si Jenalnya itu nggak kelihatan gitu. Nah, pas gue lagi jalan sama si Arab, gue papasan sama seorang bisa dibilang kakek-kakek tua ya, cuman tuanya juga nggak tua banget, ya udah tua sih tapinya, cuman dia masih sehat gitu, maksudnya badannya tuh masih yang nggak bungkuk, jalannya juga masih normal gitu loh. Nah dia dari arah depan gua jalan, dia ke arah gua kan. Ini menuju ke cerita yang kedua.